Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The King of the Streets. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan bertarung luar biasa. Ia tidak akan berhenti untuk mengalahkan semua lawannya. Sampai suatu waktu ia membunuh lawannya dan mengakibatkan ia masuk ke dalam penjara. Namun setelah keluar dari penjara, ia menjadi pribadi yang berbeda dan ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Tetapi ada saja masalah yang terus dihadapinya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Yu Feng. Di sini ia menemui sekelompok gangster untuk menanyakan keberadaan temannya yang bernama Ahai. Sang pemimpin geng itu pun mengatakan kalau Ahai sudah disingkirkan karena Ahai sudah menghajar para anak buahnya. Dan perkelahian pun terjadi. Walaupun Yu Feng cuma sendiri, tetapi ia mampu menghajar satu persatu lawannya. Dan akhirnya ia pun terpojok. Singkat cerita, 8 tahun pun berlalu. Kini Yu Feng telah bebas dari masa hukumannya dan ia pun langsung mendatangi teman semasa kecilnya yang bernama Kai. Lalu Yu Feng bertanya mengenai tentang keberadaan Ahai, teman yang ia cari-cari selama ini. Kai pun mengatakan kalau Ahai sekarang menjadi petarung terbaik di luar sana dan bergabung dengan sebuah gangster terbesar di kota itu. Karena Yu Feng tidak mempunyai tempat, Kai pun menawarkan agar Yu Feng tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Akan tetapi istri Kai yang mendengarnya sedikit tidak senang dan tidak memperbolehkan Yu Feng untuk tinggal di rumah itu. Tidak pikir panjang, Yu Feng pun pergi dari tempat itu dan mencari tempat tinggal yang layak untuk beristirahat. Keesokannya, Yu Feng pun mulai mencari pekerjaan. Namun karena statusnya yang sekarang sebagai mantan narapidana, sehingga membuat ia kesulitan dalam mencari pekerjaan. Scene pun berganti dan diperlihatkan seorang wanita yang mengejar orang yang mengambil tasnya. Wanita itu bernama Liu Yi. Di sini ia harus berhadapan dengan 3 pria yang mengambil tas miliknya tersebut. Namun ia tidak cukup kuat untuk melawan mereka semua dan ia pun pingsan di tempat itu. Saat terbangun, ia melihat pria yaitu Yu Feng sudah ada di hadapannya. Liu Yi pun merasa curiga kalau Yu Feng telah mengambil keuntungan di saat ia sedang pingsan. Namun Yu Feng tidak memberitahu kepada Liu Yi kalau ialah yang menolongnya saat dihajar 3 pria tadi. Kemudian diperlihatkan 2 orang yang sedang mengangkat sebuah sofa ke atas atap. Namun tiba-tiba saja tali yang digunakan untuk mengangkat sofa itu mau putus. Dan terlebih lagi ada seorang bocah yang mau mengambil bola tepat di bawah sofa itu. Dan inilah yang terjadi. Yu Feng tiba-tiba muncul dan menyelamatkan bocah itu. Ternyata anak itu adalah anak dari bos mereka berdua. Karena Yu Feng telah menolong anaknya, ia pun ditawari bekerja di perusahaannya. Dan Yu Feng juga diperbolehkan untuk tinggal di sebuah gudang yang tidak terpakai lagi. Di hari pertama Yu Feng bekerja, Yu Feng pun menjadi bahan suruhan oleh rekan kerjanya. Dan kalau ia tidak mau menurut, maka temannya yang bernama Bobo ini akan menghajarnya. Dan ia juga bercerita kalau Bobo mempunyai hubungan saudara dengan petarung jalanan yang bernama Yu Feng. Dan ia juga mengatakan kalau Yu Feng pernah membunuh seorang pria saat umurnya masih 16 tahun. Dan hal itu membuat Yu Feng sedikit tertawa, karena yang mereka ceritakan adalah dirinya sendiri. Namun karena mereka tidak pernah melihat wajah Yu Feng saat 16 tahun, alhasil mereka tidak mengenali kalau orang itu ada di depan mata mereka. Yu Feng pun tak menyangka kalau ia sampai seterkenal itu.
Sepulang kerja, Yufeng mencari keluarga pria yang ia bunuh di masa lalu karena ia sangat bersalah atas yang ia lakukan dan ingin menebus dosa-dosanya. Keesokannya, Yufeng dan rekannya ditugaskan untuk mengantar barang-barang di sebuah panti asuhan. Dan saat rekan kerjanya sedang mengangkat sebuah monitor, tanpa sengaja monitor itu jatuh dan rusak. Kemudian mereka memasukkan kembali monitor itu dan menyuruh Yufeng untuk mengangkatnya, agar Yufeng lah yang akan dimarahi oleh bos mereka atas kejadian itu. Namun untungnya ada seorang wanita yang menjelaskan semuanya, dan ternyata itu adalah Lu Yi, orang yang pernah Yufeng tolong. Setelah kejadian itu mereka berdua pun semakin dekat, dan ternyata Lu Yi bekerja dan mengurus panti asuhan itu. Tak lama kemudian Bobo, yaitu rekan kerjanya, menelpon Yufeng kalau ia membutuhkan bantuan Yufeng dan menyuruhnya untuk meminjamkan uangnya. Dan ternyata Bobo terlibat dalam masalah hutang dan mengharuskannya untuk membayar hutang-hutangnya itu kalau mereka berdua ingin selamat. Tak lama kemudian Yufeng datang dan bos mereka pun meminta uang itu kepada Yufeng. Karena Yufeng tidak mempunyai uang, ia pun dihajar dengan sebuah botol minuman tepat di kepalanya. Saat Yufeng melawannya dan memecahkan sebuah botol di tangannya, alhasil bos mereka langsung ketakutan. Singkat cerita, di saat Yufeng ingin tidur, ia pun selalu bermimpi tentang kejadian di masa lalu waktu itu. Sampai-sampai Yufeng tidak bisa tidur karena dihantui rasa bersalahnya itu. Keesokannya Yufeng menemui Lu Yi dan membantu mengurus panti asuhan itu. Namun tak berapa lama datang sekelompok gangster ke panti asuhan itu. Mereka meminta sang pemilik panti, yaitu Tuan Zhou, untuk menjual tanahnya. Dan di sini mereka mengancam kalau ia tidak mau menjual tanahnya, maka tempat itu akan mereka hancurkan dengan paksa. Malam harinya Yufeng menemui temannya yang ia cari-cari selama ini yang bernama Ahai, dan ternyata Ahai sudah menjadi petarung jalanan dan bergabung dengan anggota gangster. Di sini Ahai mengajak Yufeng untuk bergabung bersama gangsternya. Namun Yufeng menolaknya karena ia sadar kalau pekerjaan seperti itu tidak ada untungnya bagi dirinya. Yufeng pun mengatakan kalau ia tidak ingin menjadi seorang gangster lagi. Setelah itu Ahai pun mengantar Yufeng untuk menaiki taksi. Namun saat sang supir mengetahui kalau itu adalah anaknya, ia pun langsung pergi meninggalkan Yufeng. Mungkin dulu Yufeng anak yang durhaka terhadap ayahnya, karena itu ayahnya sangat membencinya. Seperti biasa, saat pagi hari Yufeng selalu menjenguk keluarga pria yang ia bunuh waktu itu untuk membantunya. Namun tiba-tiba petugas keamanan datang dan menyuruh sang nenek untuk pindah dari lokasi itu karena gerobak milik sang nenek sangat mengganggu jalan. Di sini Yufeng pun menyogok petugas itu agar ia mengizinkan nenek itu untuk tetap berjualan di situ. Setelah itu Yufeng pun menuju ke tempat Lu Yi untuk membantunya. Namun lagi-lagi para gangster itu datang untuk meminta Tuan Zhou menjual tanahnya. Karena Tuan Zhou masih bersikeras untuk tidak menjual tanah miliknya, ia pun dihajar. Dan Lu Yi yang mencoba membantunya akhirnya tidak bisa apa-apa juga. Yufeng yang melihat hal itu langsung menghajar para gangster tersebut. Alhasil para gangster itu pun lari meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, setelah selesai berbelanja makanan, mereka malah dikepung oleh para gangster. Di sini Yufeng sengaja membuat Lu Yi pingsan agar ia tidak melihat perkelahian itu. Tak hanya sampai di situ saja, bahkan mereka menculik salah satu anak dari panti asuhan itu agar Tuan Zhou mau menjual tanah miliknya. Yufeng yang melihatnya langsung mengejar mobil itu dan perkelahian pun terjadi.
Singkat cerita, keesokan paginya lagi-lagi para gangster itu datang untuk membicarakan soal tanah milik Tuan Zhou. Dan mereka juga mengancam kalau mereka akan menghancurkan tempat itu sekarang juga jika Tuan Zhou tidak mau menjual tanah miliknya. Lalu tiba-tiba Yu Feng muncul dan menghajar para gangster tersebut. Lalu bos dari gangster itu pun menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berkelahi. Kalau Yu Feng bisa menang, maka ia tidak akan mengganggu panti asuhan itu. Dan jika Yu Feng kalah, maka Tuan Zhou harus menyerahkan tanah miliknya. Dan di sini Tuan Zhou pun menyetujui tantangan tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Yu Feng jika Yu Feng kenapa-napa. Saat malam hari, Yu Feng pun mendatangi markas mereka dan menyetujui isi dari surat perjanjian tersebut. Dan akhirnya Yu Feng pun bertarung demi menyelamatkan panti asuhan tersebut. Namun setelah mengalahkan lawannya, datang satu orang lagi yang akan menghadapi Yu Feng. Karena Yu Feng sangat kuat, lagi-lagi Yu Feng berhasil memenangkannya. Dan betapa terkejutnya Yu Feng saat mengetahui bahwa lawan terakhirnya adalah temannya sendiri, yaitu Ahai. Walaupun Yu Feng tidak mau melawan Ahai, tetapi Ahai tetap menyuruh Yu Feng untuk tetap bertarung dan mengalahkan dirinya. Di sini Yu Feng mengingat masa lalunya bersama Ahai. Dan tiba-tiba pukulan Ahai terhenti. Ternyata Ahai berubah pikiran dan tidak mau melawan Yu Feng, yaitu teman masa kecilnya dulu. Karena hal itulah membuat bos mereka marah dan langsung memukul tangan Ahai. Singkat cerita, setelah kejadian itu Yu Feng pun memutuskan untuk berpisah dengan anak-anak di panti asuhan itu karena ia tidak mau menimbulkan masalah lagi di tempat itu. Dan juga hal itu membuat Lu Yi menjadi bersedih atas kepergian Yu Feng. Saat Yu Feng ingin pulang ke rumahnya, ia melihat ayahnya sedang dipukuli oleh para gangster yang ia lawan kemarin. Karena tidak terima dengan kekalahan, sampai-sampai mereka melakukan hal seperti itu. Ditambah lagi Yu Feng mendengar kabar kalau Tuan Zhou diculik oleh para gangster tersebut. Yu Feng yang sudah muak akan hal itu langsung pergi mendatangi markas mereka, dan perkelahian panjang pun terjadi di tempat itu. Kemudian saat Yu Feng ingin menyelamatkan Tuan Zhou, tiba-tiba bos mereka muncul dan ingin menembak Yu Feng. Namun Yu Feng bisa membalikkan keadaan dan langsung menembaknya. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Di sini Yu Feng teringat tanggal hari ulang tahun Lu Yi. Dan saat Yu Feng ingin memberikan sebuah kado kepada Lu Yi, tiba-tiba Yu Feng pun ditembak yang pelakunya tidak diketahui. Di detik-detik kematiannya, Yu Feng teringat kenangannya bersama Lu Yi, dan film pun selesai. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya.